berbagai permasalahan mengancam bangsa Indonesia, mulai dari permasalahan eksternal hingga internal. Salah satu permasalahan internal bangsa Indonesia adalah masih terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Pada tahun ini saja, yakni tahun 2020, ketika COVID-19 melanda seluruh dunia hingga dikategorikan menjadi sebuah pandemi global, tak terkecuali di Indonesia, kabar tak sedap justru datang dari Kementerian Sosial tentang penyalahgunaan dana bantuan sosial. Hingga saat ini, pejabat negara tertinggi di Kementerian Sosial dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini tentu mencerminkan perilaku pejabat negara yang tidak berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila hadir agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki visi terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebagai pemuda bangsa akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan, pemuda bangsa harus menanamkan Pancasila sebagai way of life, sehingga Pancasila akan dijadikan pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Hal ini akan berperan untuk menangkal tingkah laku amoral juga lemahnya mental seseorang. Dengan demikian, perilaku menyimpang seperti tindakan korupsi akan dapat dihindari. Selain itu, saat ini pendidikan Pancasila juga sangat berperan dalam mencegah dampak negatif dari globalisasi. Dengan perkembangan globalisasi, saat ini informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan. Penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta atau hoax tentunya dapat meresahkan bangsa, karena tak jarang beberapa masyarakat percaya dengan berita tersebut dan terkadang ikut tersulut oleh provokasi yang disampaikan oleh berita tersebut. Dengan dipelajarinya pendidikan Pancasila, hal ini tentu dapat dicegah. Mahasiswa diharapkan tidak menjadi pelaku penyebaran berita hoax dan juga dapat membantu untuk meluruskan berita hoax yang telah tersebar luas. Hal ini sesuai dengan misi pendidikan Pancasila untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik. Potensi akademik akan membantu mahasiswa untuk berpikir secara rasional, sehingga dapat bersikap netral ketika menerima informasi yang ada. Media sosial yang saat ini ramai digunakan juga tetap memerlukan kebijakan penggunanya. Kemudahan menggunakan media sosial merupakan salah satu dampak dari globalisasi atau perkembangan zaman yang tak dapat dihindari. Namun, kondisi saat ini menunjukkan banyaknya pengguna media sosial yang menghiraukan kebijakan dalam menggunakannya. Tak jarang, hal-hal yang ditampilkan justru bertentangan dengan aturan-aturan etis. Hal ini dapat disebabkan oleh pengguna media sosial yang merasa bahwa apa yang mereka tampilkan tidak perlu dipertanggungjawabkan secara langsung. Mereka bersembunyi di balik layar sehingga tidak ada rasa takut atau khawatir atas perilaku tak etis yang mereka perbuat. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya penanaman nilai Pancasila sebagai way of life. Dengan memahami Pancasila sebagai way of life akan membantu pencegahan perilaku amoral tersebut. Karena Pancasila sebagai way of life dapat mencegah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Peran pemuda sangatlah penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, marilah menjadi pemuda yang